Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Siapa di antara kita bisa menghitung detakan jantungnya sendiri dan bagaimana lancarnya aliran darahnya sendiri? Dan apabila itu ditutup oleh Allah, dipermasalahkan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa hidup dengan baik. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang dengannya Allah berikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia untuknya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan puja Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada siang hari ini. Kita diberikan hidayah dan taufik untuk bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka menyambut seruan Allah mengerjakan salat Jumat berjamaah. Ini bukan karena langkah kaki kita semata. Ini bukan karena kebugaran fisik kita semata. Ada banyak orang yang mampu melangkah lebih cepat dari kita dan memiliki tubuh lebih bugar dari kita, tapi ia tidak bisa berada di salah satu rumah-rumah Allah pada detik ini. Karena inti dari ini semua adalah hidayah. Inti dari ini semua adalah taufik. Oleh karena itu marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Berikutnya, kembali kita mengingatkan diri sendiri dan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bertakwa dalam arti menjauhi larangan-larangan Allah karena mencari wajah Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdasarkan ilmu dan sunnah Nabi kita SAW. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah yang benar dan jujur. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Salah satu hadis yang layak untuk kita renungkan dan tadabburi di hari-hari seperti ini, di saat hidup itu tidak mudah dan banyak orang memiliki kendala ekonomi dan hari-hari adalah perjuangan untuk mendapatkan nafkah yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah hadits qudsi yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi
Ibnu Majah, Ahmad, rahimahumullahu ta'ala dan lainnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita, Ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li'ibadati, amla sadaraka gina. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita, wahai anak Adam, fokuslah beribadah kepada diriku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Fokuslah beribadah kepada diriku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak. Dan aku akan tutup kefakiran dan kemiskinanmu. Hadirin Allah muliakan. Sebuah seruan yang harus kita dengar, harus kita tadaburi. Dan inilah kunci rizki dari yang maha pemberi rizki. Ini bukan teori-teori kosong. Ini bukan lip service atau motivasi-motivasi yang seringkali ilusi. Yang menyampaikan ini adalah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tafarraq li ibadati. Fokuslah beribadah kepada diriku. Apa yang dimaksud fokuslah beribadah kepada diriku? Hadirin Allah muliakan. Dijelaskan para ulama. Maksudnya adalah prioritaskan Allah tabaraka wa ta'ala. Prioritaskan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Prioritaskan tugas utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Tugas yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Prioritaskan tugas kita dalam beribadah kepada Allah di atas urusan-urusan duniawi kita. Jalankan perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai urusan duniawi kita membuat kita lupa dari Allah. Membuat kita lupa untuk mengerjakan salat. Untuk berzikir pagi petang. Untuk berpuasa ketika masuk Ramadan. Untuk menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan-urusan duniawi kita. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Maksud hadis ini bukan memerintahkan kita hanya berdiam diri di masjid 7x24 jam. Hanya sholat dan puasa dan baca Al-Quran dari pagi sampai pagi lagi. Dan tidak mencari nafkah, tidak bekerja, tidak memenuhi hak istri, hak anak, atau hak diri sendiri. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya dijelaskan oleh para ulama. Prioritaskan hak Allah. Jangan sampai urusan duniawi kita membuat kita lalai dari Allah. Lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak sholat hanya gara-gara rapat. Atau urusan duniawi kita. Sehingga kita tidak berzikir kepada Allah. Atau kita tidak sholat Jumat pada siang hari ini. Karena ada urusan dunia. Jangan sampai itu terjadi. Dan di antara ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengambil hak orang. Karena mengambil hak orang dosa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai zolimi orang. Jangan sampai makan uang orang hanya gara-gara ingin mencari nafkah. Tafarraq li ibadati. Fokus beribadah kepada Allah. Tunaikan hak Allah dan tunaikan hak yang Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikannya. Apa yang akan terjadi? Amla sabaraka gina. Allah jamin, aku akan penuhi dadamu, hatimu dengan kekayaan. Allah akan cukupkan. Dan kecukupan yang terpenting adalah kecukupan jiwa dan hati. Wa asudda faqraka. Dan aku akan hilangkan kefakiran.
dihilangkan kefakiran, bisa bermakna Allah jadikan seseorang itu menjadi kaya atau dia tidak kaya. Bahkan seumur hidupnya dia tidak pernah kaya. Tapi kata para ulama, kefakiran tidak akan memudaratkan dirinya. Kefakiran tidak akan menghancurkan dirinya. Ketidakpunyaan uang tidak akan menghancurkan dia dan keluarga. Dia tetap bisa bertahan. Dan bukan hanya bertahan, ia mendapatkan kekayaan jiwa dan hati. Laisal gina an katratil arad. Inti dari kekayaan bukan kekayaan harta atau aset. Inti dari kekayaan, kata Rasulullah SAW, gina nafas, kekayaan jiwa. Ketika seseorang itu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dan meridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Mungkin kita tidak diberikan kekayaan berupa materi, tapi kita diberikan kekayaan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berapapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan membuat kita goyah, tidak akan membuat kita goncang, tidak akan membuat kita bermaksiat, tidak akan membuat kita galau dan tidak bisa tidur, tidak akan membuat istri kita komplain dan berantem dengan kita, dan tidak membuat anak-anak kita putus sekolah, tidak membuat anak-anak kita terancam. Semua diselesaikan oleh Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Wa illa taf'al. Lalu Allah melanjutkan, dan kalau Anda tidak melakukan hal tersebut, kalau Anda tidak fokus beribadah kepada Aku, kalau Anda tidak mengamalkan anjuranku tadi, Anda bersikeras dengan pola yang selama ini sudah dijalankan, Anda sombong sehingga tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mendengarkan apa yang Allah firmankan dalam hadits qudsi ini, mala'tu sadraka syuglah walam asudda faqaraka. Aku akan buat isi hatimu sibuk dengan dunia. Allah akan buat dunia tidak pernah selesai di dalam pandangan kita dan dalam diri kita. Disibukkan. Belum selesai satu masalah, Allah kasih masalah yang kedua. Belum selesai masalah pertama dan kedua, Allah kasih masalah yang ketiga. Belum selesai masalah pertama, kedua, ketiga, Allah kasih masalah keempat. Sehingga konsentrasi kita pecah. Sehingga kita tertekan, sehingga kita under pressure, sehingga kita tidak bisa menikmati hidup. Mungkin kita kaya, tapi tidak bisa menikmati kekayaan kita. Mungkin kita berkecukupan, tapi pola pikir kita selalu dibuat sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada jeda, tidak ada kelenggangan waktu, tidak ada waktu dengan istri, tidak ada waktu dengan anak-anak, tidak ada waktu dengan cucu, tidak ada waktu dengan keluarga. Hidup dalam tekanan dan berpindah dari satu tekanan ke tekanan berikutnya, dan tidak ada solusi. Ia jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ia tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya dia menyelesaikan sebuah masalah hanya berujung masalah berikutnya, dan masalah berikutnya dan berikutnya. Allah buat dia sibuk terhadap dunia, dan dunia menyibukkannya, sehingga dia lupa hak, bukan hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia lupa hak keluarga, ia lupa hak anak, ia lupa hak orang tua, ia lupa hak istri, ia lupa hak kakaknya, ia lupa hak adiknya, dan banyak orang seperti itu. Ketika semua ngumpul keluarga, hanya dia yang tidak datang.
dan dia bersenang-senang. Tidak. Dia pusing dan dia pening karena masalahnya banyak pada saat-saat itu. Dia tidak bisa bergabung ketika seluruh anggota keluarga besarnya tertawa, bercanda, dan menikmati masa-masa kebahagiaan mereka. Ia tidak ada di sana. Ia tidak ada ketika anaknya gembira. Ia tidak ada ketika suami istrinya tertawa. Dia tidak ada. Bukan karena dia punya dunia sendiri lalu dia menikmati dunianya. Dia dibuat sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat tertekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat bermasalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dia bisa mengurai kecuali Rabbul Alamin. Namun pada saat itu ia jauh dari Rabbul Alamin itu sendiri. Dan Allah mengatakan walam asudda fakroka, dan kefakirannya tidak akan aku cabut dan tidak akan aku tutup. Apa yang dimaksud kefakiran? Tidak akan aku cabut atau tidak aku tutup. Bisa jadi, walaupun hidup 7x24 jam, tidak akan pernah kaya. Kan ini kaya bukan lama-lamaan bekerja. Atau, kalaupun dia kaya, Allah buat dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Allah buat dia tidak qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Kekayaannya tidak membuat dia bahagia. Allah mungkin kasih materi, tapi Allah cabut keberkahan dari materi tersebut. Ia mungkin banyak uang, tapi ia hidup lebih sengsara daripada orang-orang yang fakir dan miskin yang ada di tengah-tengah lingkungannya. Allah Maha berkuasa untuk menyengsarakan seorang hamba. Allah tidak harus membuat dia menjadi miskin untuk membuat seseorang hamba sengsara. Allah tidak harus membuat ia fakir. Allah bisa membuat ia tersiksa, menderita di tengah-tengah kekayaan yang sedang ada pada dirinya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Untuk menyengsarakan Fir'aun, Allah tidak harus mencabut dia dari singgasananya. Dan Allah tidak harus memiskinkan Fir'aun. Fir'aun hidup dalam paranoid kekuasaan yang begitu tersiksa dan menyiksa dia dengan tetap berada di singgasananya. Bukankah itu sejarah yang harus kita ambil pelajaran? Oleh karena itu, kalau kita tidak fokus beribadah, bukan artinya hanya mengerjakan ibadah vertikal dan lupa hak-hak orang atau lupa tanggung jawab kita, tapi prioritaskanlah hak Allah. Dan ketika kita bekerja, niatkan sebagai jalan menuju Allah dan jalan menuju akhirat. Dan juga ingat hak-hak manusia. Jangan sampai kita makan hak manusia dan kita tinggalkan hak manusia hanya dengan dalih mencari nafkah. Karena sekali lagi, itu yang membuat hidup kita tidak bahagia. Dan itu yang membuat hidup kita sengsara. Apalagi jika orang-orang yang kita zalimi mendoakan kita. Kata Nabi SAW, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah doa orang-orang terzolimi. Karena tidak ada batas, tidak ada sekat, tidak ada tabir antara doa mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan ijabah doa tersebut. Semoga Allah menjaga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa fokus beribadah. Sehingga Allah menjadikan kita kaya hati dan kaya jiwa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan segala kefakiran dan kemiskinan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari orang-orang yang lalai terhadap akhirat dan lalai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa
wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al-mazlumin fi Falastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.